Ini kita lagi on air. Oh gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang saya kedatangan tamu lagi nih. Mas Bandi agak kesini dong, nggak kelihatan tuh. Oh, iya. Ini kita kedatangan tamu dari wali murid SD Islam ya. Kalau tadi anak-anaknya, sekarang ada bapaknya nih. Ini bapaknya Emil. Gimana kabarnya nih bapaknya Emil? Alhamdulillah baik. Ini lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan ya? Nggak takut corona nih jalan-jalan? Iya, ya karena jalan-jalannya karena terpaksa. Sebenarnya maunya di rumah, tapi karena ada yang harus diparani, Iya. terpaksa keluar kita. Itu memang apa ya? Mau tidak mau ya. Kata pemerintah juga kalau nggak terpaksa sekali jangan keluar. Betul. Ini juga saya lupa tadi harusnya bawa masker. Iya. Tapi maskernya ketinggalan. Ya udahlah, wallahu alam saja. Oh iya, nggak apa-apa lah. Insya Allah aman-aman saja. Tapi kalau ngelihat situasi di jalan tadi waktu kesini ramai apa enggak? Situasinya nggak terlalu ramai seperti biasanya Iya, ya, iya. agak sedikit lengang gitu. Karena ya mungkin orang pada antisipasi, Iya. ada yang berada di rumah, Mm-mm. stay at home lah, anjuran pemerintah sih. Gitu. Kemudian kalau dari sisi usaha bagaimana? Apakah masih tetap ramai atau persentasenya bisa menurun drastis? Ini kan bapaknya Elmin usahanya ya bermacam-macam ya. Jadi gimana? Ya kalau untuk dagang sih kayaknya hampir merata ya. Merata ya. Termasuk saya juga mengalami penurunan. Iya. Bahkan penurunannya bisa di atas 50%. 50%. Bisa di atas 50%, ada yang 75, ada yang 60 gitu. Ya, Karena ya itu memang satu daya beli menurun. Banyak orang-orang yang tadinya penghasilannya dari pekerjaan terus diberhentikan. Iya. Ada juga yang dagangannya sepi. Termasuk juga ya Rata ya. merata. Saya lihat juga tadi pedagang-pedagang makanan yang biasanya stay di sini, anak-anak sekolah ya karena libur, Iya. kasihan. Nggak ada, kasihan. Iya, tadi pada nongkrong di perempatan lagi curhat. Iya, aduh kasihan ya. Iya. Lagi curhat. Makanya bener saya kemarin tuh. Ayo siapa yang kuotanya cepet habis. Iya. Ayo kita nangis bareng-bareng. Iya, karena Gitu. sering dipakai ya untuk curhat Iya, itu untuk ya. curhat, untuk ngasih tugas, untuk memantau ya. Iya. Gitu. Makanya memang bener kemarin Pak Menteri tuh bisa ambil kuota juga dari bos gitu untuk guru gitu. Tapi ya walau alam juga sih. Ya syukur-syukur ada internet ini kan providernya kan ya kita tahu sendiri ya ada bermacam-macam provider dan Telkomsel. Iya. Kenapa pemerintah nggak minta bantuan aja lah? Ya sekarang kan keuntungan dari provider itu kan luar biasa sekali. Jual sinyal loh. Berapa saya aja habis sekian ratus per bulan. Ya kan? Kalau digratiskan misalnya atau Ya, ada subsidi lah Subsidi, dari iya, gitu perusahaan untuk membantu negara, ya iya, kan kayak gitu. terutama orang-orang Mm-mm. kan sekarang online nih yang paling penting. Telepon kan udah Betul. nggak ada ya, ibarat Iya. telepon kabel itu kan udah sekarang pakai WA pakai apa dibantu lah pakai menggunakan internet. Iya, data Internet lah ya. murah. Dibantu dengan menggunakan data yang istilahnya katakanlah diskon Nah, berapa iya. persen atau Berapa persen. mungkin berapa persen lah untuk membantu memudahkan karena sekarang zamannya kan zaman internet. Cuman internet. Iya. Jadi kasihan mereka usaha juga kan pakai internet, Betul. pakai ojol, pakai apa kirim-kirim, pakai GoFood, pakai apa gitu. Betul. Mendingan pemerintah harusnya ngasih tuh kalau menurut saya gitu buat internet. Iya, ya ini masukan lah buat pemerintah ya. Iya. Sudah harus mulai memikirkan bagaimana supaya apa istilahnya komunikasi antar manusia lah ya. Iya. Tujuannya kan karena sekarang sistemnya harus katakanlah beberapa bagian sudah PSBB, terus juga harus stay di rumah, Stay di kerja di rumah. rumah. Pasti kan orang tetap harus berkomunikasi. Berkomunikasi. Kan? Berkomunikasi sekarang itu kan paling mudah itu kan lewat internet. Lewat internet. Tapi kalau tarifnya masih Mahal. maka orang akan keberatan. Iya, Apalagi kasihan. Sekarang ya tahu sendirilah ya kan pemasukan mungkin sudah pada turun semua, apalagi pedagang-pedagang kecil
ya kan? Iya, mau balesin internet kuotanya habis. Iya. Kan kasihan pedagang kecil Akhirnya juga. utang. Akhirnya utang. Yang Utangnya diutangi juga nggak ada. nggak Akhirnya ada. komunikasi Utang yang dulu belum dibayar. belum dibayar. Iya, akhirnya yang utangi mau nagih bingung, Iya. ya kan? Akhirnya ekonominya terhenti ya Pak ya. Ini obrolan rakyat kecil ya, kayak kita ini obrolan rakyat kecil bukan. Aduh. Ya memang dampaknya bukan hanya ke rakyat kecil yang karena kita setiap hari istilahnya menghadapi kan ya rakyat Iya. kecil. Mungkin perusahaan besar juga Sama. dampaknya lebih Iya. luar biasa karena mereka harus memikirkan bagaimana karyawannya dirumahkan tetapi tetap dibayar ya kan, sementara produksinya nggak ada ya kan. Iya. Mulai jangan salah loh, usaha semakin besar resikonya semakin Besar. tinggi, kerugiannya semakin tinggi. Kemarin tadi aku baca tuh di internet entah benar entah enggak ya, bahwa pengusaha itu kuat lagi paling hanya 1 bulan Betul. atau 2 bulan itu udah. Jadi kalau dijamin tuh perusahaannya ambruk kalau misalnya ini masih Tutup belum lah. normal ya gitu. Aduh. Mungkin kan tahapan yang pertama itu dirumahkan dulu Ya. dengan katakanlah mereka tetap digaji tetapi tidak bekerja. Nah, tapi kan seiring berjalannya waktu perhitungan manajemen perusahaan juga pasti akan memantau ternyata income-nya nggak ada, Nggak tapi ada. pengeluarannya tetap harus dibayar. Kalau seperti itu terus kan perusahaan pasti bangkrut. Bangkrut. Nah, Iya. paling bertahannya berapa? Mungkin tahapannya setelah dirumahkan mungkin bisa jadi di PHK beberapa bagian. Setelah di PHK Yang sudah terjadi udah banyak juga nih, Pak. sudah banyak yang terjadi. Yang di PHK banyak, yang dikeluarin juga banyak. Iya, Itu Nah, hari kalau dari PHK masih penting ada pesangon ya. Kalau yang dikeluarin ini yang dikeluarin dari pulau kan banyak itu. jadi residivis lagi malah. Iya. Terus gimana nih anak-anak responnya terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru gitu? ya alhamdulillah sih memang anak-anak responnya positif. Artinya sekarang anak-anak yang biasa menggunakan internet hanya untuk kepentingan game segala macam, akhirnya mereka sekarang mulai Beralih. iya, mindsetnya itu berubah jadi oh iya mengerjakan tugas, Iya. terus juga istilahnya berkomunikasi belajar secara online ya. Akhirnya di situ anak-anak wawasannya kan semakin bertambah. Bertambah. Nah, jadi positifnya di situ Iya. ya. Nah, terus juga memang ada beberapa sekolahan yang menerapkan terlalu banyak tugas Ya. juga kayaknya sepertinya berat gitu, mempengaruhi ke psikologis anak. Iya. Nah, jadi mungkin ya karena posisinya memang dirumahkan ya memberikan tugasnya sesuai dengan ibaratnya porsi dan kemampuan. Iya. Nah, ya tetap kalau terlalu dilos nggak dikasih Iya. tugas ya akhirnya Jenuh malah. orang Kurang juga baik. kurang Nggak baik, baik. akhirnya ibaratnya Nggak terarah kayak gitu. mobil itu remnya blong Blong. itulah ya. Kan dia belumnya nyungsep ya. Iya, nyungsep. Nah, Iya. perlulah diberikan juga tugas, tapi tugas-tugas yang kira-kira ya terutama itu tugas yang memberikan edukasi. Nah, zaman sekarang itu kan zamannya semakin bertambah ya, berkembang lah ya. Artinya sekarang bagaimana supaya nanti seseorang anak itu dididik supaya ketika dia sudah besar dia punya keahlian sesuai dengan bidangnya, Senangannya, hobinya. Iya, kan sekarang kan banyaknya itu ya, katakanlah orang lulus sekolah kuliah jurusannya hukum, ternyata kerjanya di perbankan, ya kan, terus jurusannya di ekonomi masuk ke pabrik. kerjanya di pabrik, jadi nggak nyambung itu loh. Nah, makanya sekarang dari sekolahan itu juga sudah mulai memberikan Keminatan istilahnya bakat anak. sesuai dengan minat bakat. Nah, kayak Pak Indro ini juga bagus ya, banyak Fasilitasi. ekstrakurikuler seperti olahraga, itu juga memang kan kayak panahan, ternyata setelah jadi atlet jadi juara banyak sekali istilahnya feedback dari pemerintah ya. Iya, betul. Bantuan pemerintah. Nah, itu juga salah satunya arahnya ke situ. Kemudian untuk tugas-tugas dari guru kelas sendiri menurut jenengan bagaimana nih? Apakah
porsinya cukup, kemudian anak-anak juga enjoy, atau masih perlu ditambah, atau mungkin ya coba gimana? Karena posisinya online Ya, kan berarti waktunya itu terbatas ya. terbatas. Misal katakanlah kayak Bu Rosi memberikan apa istilahnya Ya. komunikasi langsung atau pengajaran secara langsung dengan 4 orang. Setelah itu Betul. berganti dengan 4 orang lain, kan harus bergiliran sih. Betul. Nah mungkin karena posisinya online akhirnya waktunya itu yang Betul. yang Iya, terbatas. jadi sebenarnya gini, sebenarnya kita juga aja dipacu ya, karena kondisi kayak gini dipacu. Orang mencari nih, seperti mungkin kalau yang cuek-cuek aja ya terserah mereka yang cuek-cuek gitu ya. Kalau yang nggak cuek-cuek kan kita cari aplikasi apa nih? Iya. Sebenarnya kayak Messenger juga. Messenger itu bisa 50. Bisa Messenger 50 50. ya? Iya, bisa 50. Kemudian nanti yang di apalagi itu kayak kemarin kan ada Zoom juga, Zoom bisa. Kemudian kalau Bu Rosi kan WA kan 4 ya, Iya, dibagi 4 saja. Jadi waktunya harus bergilir. Sebenarnya bisa. Cuman itu juga menyebabkan kendala buat kita. Kendalanya bisa juga belum diinstal ya, Nggak terus semua komunikasi punya yang ya. umum WA paling. Nah, itu satu. Kemudian faktor kuota, faktor sinyal. Nah, itu bermacam-macam. Jadi memang yang itu tadi saya sampaikan bahwa bermacam-macam karakter, 100 anak mempunyai karakter yang berbeda, 100 wali Situasinya murid berbeda. iya punya karakter yang berbeda, situasinya berbeda, tetapi guru punya 1001 cara untuk mentransfer ilmunya. Gitu aja. Jadi Dimaksimalkan. iya, dimaksimalkan. Mungkin yang nggak bisa pas siaran langsung atau apanya, nanti kita bisa bikinkan di YouTube-nya, tinggal nanti di setel saat sempat, ya kan, saat ada kuota. Oh, waktu kemarin Bu Rosi ngajarin ini. Iya. Kemarin Bu Muf juga udah bikinkan video pembelajarannya agar bisa dilihat, agar bisa disebar di WA. Ya, Iya. terserah kapanpun bisa dilihat, yang penting anak-anak bisa belajar terus. Ada referensi ya, Pak. Iya. Kalau selama ini berarti pakai WA. WA, Iya, pakai WA. Tapi kan karena posisinya bergilir, dapatnya itu kayaknya seminggu sekali. Iya. Jadi mungkin setiap hari ya beberapa lah ya diganti-ganti, terus ketemu satu Iya. orang itu 1 minggu. Jadi memang kondisinya kita nggak bisa tatap muka, kemudian nggak bisa seperti saat belajar di kelas ya. Itu saya udah Harap dimaklumi. harus dimaklumi. Dan kita juga sebagai guru terima kasih sekali kalau kita sama apresiasi ya, menghargai sekali kita akhirnya anak-anak itu juga dipantau. Kan kemarin juga sempat ada selentingan di internet itu, wah gurunya makan gaji buta gitu yang ngajarin. Ya padahal guru juga ya terserah ya, kita ada guru yang memang bekerjanya ayo kita pantau terus sampai mengabsen setiap hari. Bahkan kelasnya Bu Rosi itu Karena ini adaptasi nih Pak, guru juga kan adaptasi situasi baru, Iya. jadi mencari cara pas ketemu ini Pak. betul. Nah, saat apa ya, kemarin tuh Bu Rosi bilang kelasnya udah otomatis absennya. Kelas ini sehat, Bu Rosi belum mulai. Iya. Tapi di WA itu udah anak-anak udah itu absensi sendiri. yang- Lapor. Wah, Emil sehat, ini sehat, Askia sehat, segala macem. Gitu. Nah, tapi memang kalau kita lihat ya, jadi pembelajaran online itu memang nggak bisa seterusnya pembelajaran online, apalagi pembentukan karakter nggak bisa, Iya. nggak bisa diwakilkan oleh Google. Buktinya anak-anak itu 3 hari, 1 minggu udah bosen. Iya, megang handphone. Iya, ibaratnya orang-orang di rumah 2 minggu udah, aduh, ya mereka butuh ketemu sama guru, sama teman-temannya, Berinteraksi langsung. berinteraksi. Nah itu, jadi tetap aja pembelajaran online tidak bisa digantikan sama pembelajaran yang itu. Jadi Hanya tetap backup sementara. iya, hanya backup atau hanya sebagai media, salah satu media pembelajaran, metode pembelajaran untuk agar anak-anak itu bisa mendapat ilmu dari guru. Nggak putus Iya, kan? atau nggak kosong gitu. Iya, gitu. Tapi harapannya gimana nih, harapannya nih? Ya harapannya mudah-mudahan kondisi apa istilahnya COVID atau pandemi COVID seperti ini bisa cepat berlalu lah ya. Ya, Karena semua berdampak, termasuk yang paling penting itu di sini pendidikan ya. pendidikan. Pendidikannya jadi terputus, belajar online ya walaupun tetap masih bisa ini, tapi kan tetap Iya, antara terbatas tatap muka dengan online itu Beda. masih ada plus minusnya lah. Nah tapi memang ya kita maklumi lah ya, karena kondisinya memang harus seperti itu ya.
ya kita berdoa saja sama-sama, mudah-mudahan Amin. pandemi ini jangan Cepat berlalu ya. Berlalu. Jangan kemesraan aja yang cepat berlalu ya. Iya, itu harus tuh. Iya. Apa pesan dan pesannya gimana nih buat guru-guru SD Islam, barangkali ada pesan-pesan? Ya, pesan dan kesan, mudah-mudahan Bapak Ibu guru di SDI Taman Buddha tetap semangat, terus juga tetap kreatif dalam istilahnya memberikan pendidikan terhadap murid-muridnya, terus apa istilahnya bisa lebih edukatif, membangun karakter, karena karakter itu lebih penting dibandingkan kepintaran ya. Ya, betul. Karena ilmu Adab mengarahnya ya, kan adab, akhlak. Ya, akhlak. Betul, akhlak. Jadi pinter itu memang penting, tapi lebih penting lagi adalah akhlak dan apa istilahnya ya, itu bijak lah ya. Bijak. Nah, jadi kalau punya ilmu bisa dimanfaatkan secara bijak. Oh iya. Oke, Gitu ya itu udah Nah. panjang lebar kita ngobrol santai. Sekarang kita nikmati dulu lagu dari Dea ya, lagu Desaku ini yang memang udah di cover dan sudah di upload di YouTube. Silakan bagi anak-anak yang mau lihat bisa lihat di YouTube ya. Ketik aja SD Islam Bumi Ayu ya, akan muncul segala macam kegiatan yang udah dilakukan oleh kalian semua ya. Jangan lupa kita buka ya lagunya.